Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Hari ini Polres Kota Tangerang melaksanakan jumpa pers ungkapan peristiwa yang akan diungkapkan hari ini. Nanti kita lihat sendiri bagaimana Kapolres Kota Tangerang mengungkapkan ini seperti apa. Mari kita lihat bersama. Polres Kota Tangerang ringkus pelaku curanmor bersenjatakan senpi rakitan. Kabar publik melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Jajaran unit Reskrim Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus seorang pria berinisial AS 32, warga Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Tersangka AS ditangkap lantaran diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro SH, SIK, MC, mengatakan pada saat konferensi pers di Gedung Presisi Polresta Tangerang, Jumat 19/11 menerangkan, peristiwa curanmor itu terjadi pada Sabtu 6/11 lalu di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Saat itu, kata Wahyu, korban seorang pria berinisial H42, warga Kampung Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, sedang berkunjung ke rumah temannya. Korban memarkir motor di depan rumah temannya dengan dikunci ganda. Kemudian saat korban akan pulang, motor sudah hilang. Korban pun berusaha mencari hingga ke wilayah Tenjo, Bogor. Di stasiun Tenjo, korban melihat ada sepeda motor yang identik dengan sepeda motor miliknya, kata Wahyu. Korban kemudian memberitahukan hal itu kepada kepala stasiun. Selanjutnya, kepala stasiun menghubungi unit Reskrim Polsek Cisoka. Tidak berselang lama, tim unit Reskrim Polsek Cisoka tiba di stasiun Tenjo. Tim unit Reskrim Polsek Cisoka bersama korban dan kru stasiun Tenjo kemudian melakukan pengintaian hingga beberapa jam. Setelah itu, datang seorang pria yakni tersangka AS dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian diketahui merupakan sepeda motor milik korban. Petugas kemudian memeriksa tersangka dengan menanyakan surat-surat kendaraan. Tersangka yang panik kemudian berusaha melarikan diri, ucap Wahyu. Petugas pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tersangka. Polisi kemudian menggeledah badan dan barang bawaan tersangka. Di dalam tas selempang yang dibawa tersangka, polisi menemukan beberapa barang bukti. Di dalam tas, petugas kami menemukan senjata api rakitan jenis revolver dengan amunisi peluru tajam kaliber 55,6, tutur Wahyu. Selain itu, polisi juga menemukan kunci letter T terdiri dari gagang dan mata kunci dan juga magnet pembuka tutup kunci. Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Cisoka untuk pemeriksaan. Kepada penyidik, tersangka AS mengaku beraksi bersama rekannya yang identitasnya sudah diketahui dan sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan dalam pengejaran. Tersangka AS juga mengaku senjata api rakitan milik rekannya. Tersangka AS juga mengaku sudah 11 kali beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang. Kasus ini akan terus kami kembangkan dan dalami, terang Wahyu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dan pasal 1 Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton channel Kabar Publik. Jangan lupa like, komentar, dan berawal dari adanya laporan polisi pada tanggal 6 November 2021. TKP di Kampung Cikasungka, RT 1 RW 9 Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Waktu kejadian pada 6 November 2021 sekira pukul 17.00. Pelapor atau korban atas nama Hendra, alamat sesuai dan KTP Kampung Gardu, Desa Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Adapun kronologis kejadian adalah korban Saudara Hendra sedang bersilaturahmi ke rumah temannya Saudara Sunardi, bertempat di Kampung Cikasungka, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Kemudian korban memarkirkan sepeda motornya tepat di depan
tempat penggrajian kusen milik saudara Sunardi dalam keadaan terkunci stang. Kemudian pada saat korban mau kembali, melihat kendaraan roda 2-nya sudah hilang. Setelah itu korban berusaha mencari di wilayah Tenjo, tepatnya di stasiun Tenjo. Kemudian korban ini kok melihat ada kendaraan roda 2 yang patut diduga miliknya. Kepala Pos Stasiun Bapak Sudrajat atau Ibda Sudrajat, kemudian Ibda Sudrajat menghubungi Kanit Reskrim Polsek Cisoka. Setelah itu Kanit Reskrim datang bergabung dengan Kaposko dan korban melakukan kegiatan pencarian terhadap roda 2, kemudian melalui proses penyelidikan dan pengendapan cukup lama hingga akhirnya pada pukul 17.00 datanglah salah satu orang, kemudian dilakukan penangkapan, debat berkaitan masalah surat-surat dalam roda 2-nya, dan sempat akan melarikan diri. Sekali lagi sempat akan melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan. Tersangka atas nama AS, laki-laki wira swasta, alamat Kampung Dusun 3 RT 3 RW 3 Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian tersangka dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan. Didapatlah satu tas selempang, ya. Ini berisi senjata api rakitan jenis revolver, kemudian dengan amunisi peluru tajam kaliber 5,56, kemudian 2 buah kunci letter T, 2 handphone Android dan handphone jadul Samsung lipat, kemudian 1 buah gagang kunci T, 1 buah kunci kontak KR roda 2 merek Honda, kemudian bukti transfer 2.600.000 pada tanggal 6 November 2021, kemudian 1 buah alat untuk membuka kunci kontak yang terbuat dari besi yang terikat lakban hitam, kemudian 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda, ya. Terhadap tersangka kita lakukan pemeriksaan di kantor Polsek Cisoka. Ternyata tersangka tidak bekerja sendiri. Ada saudara BH, umur 30 tahun, alamat Gunung Pelindung, yang saat ini masih dalam proses pencarian dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Hasil pemeriksaan telah mengaku kurang lebih 11 kali melakukan aksi curanmornya di wilayah Kabupaten Tangerang. Ada 11, yang 3 lupa, yang 8 itu, yang 5 masuk wilayah Kecamatan Curug, 1 di Cikupa, 1 di Tiga Raksa, 1 di Kecamatan Panongan. Kita masih terus melakukan pencarian terhadap tersangka BH karena menurut keterangan dari tersangka yang sudah kita tangkap saudara AS ini, bahwa barang-barang ini milik saudara B, ya, atau milik BH yang saat ini masih DPO. Kita melakukan proses upaya pencarian, harapannya segera tertangkap dan terungkap. Ada pertanyaan kan? Dan Ya. Senpi yang didapat dari pelaku dari mana dan ya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa SNP ini menurut keterangan dari tersangka yang saat ini tertangkap milik saudara BH yang masih DPO. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Terima kasih. Dikejar oleh tersangka
tersangka ini jenis apa ini yang diambil oleh Apa saja yang diparkir depan rumah ya dan dalam kondisi mau dikunci stang mau tidak ya. Jadi dia sudah mempersiapkan ya peralatan, termasuk ini adalah magnet. Ini magnet untuk membuka kunci kotak. Baru setelah itu ini dengan berbagai kunci ya sudah siapkan, termasuk tersangka PD ya karena dibekali dengan senjata api rakitan ya. Satu unit kendaraan roda 2 dijual kurang lebih ada yang 2 juta sampai dengan 23 juta. Jualnya kemana nih? Jualnya di wilayah Kabupaten Bogor ya, Jasinga, Tejo dan sekitarnya. Udah pernah belum dah pakai senjata api asal berapa? Udah pernah pakai senjata apinya belum? Belum, Pak. Belum. Yang pegang siapa? Yang megang Pak si yang turun Pak, yang mau ngambil motor tuh Pak, si Bohari Pak. Yang bawa motornya teman kamu? Saya Pak. Yang bawa motor kamu? Yang metik? Bohari Pak. Yang bawa tas ini siapa? Waktu itu si kalau posisinya lagi kerja Pak, si Bohari Pak yang pegang Pak. Kalau pas kemarin pas kejadian saya Pak yang disuruh Bohari ngambil itu Pak, motor yang diparkir itu Pak. Nah, pada saat kamu selesai ya melakukan aksimu, yang parkir motor di situ siapa? Saya Pak. Kamu disuruh siapa? Disuruh Bohari Pak. Dia lari kemana? Pada waktu itu kamu parkir terus dia kemana? Dia di depan Pak. Hah? Dia di depan Pak. Di depan. Ya. Waktu kamu ketangkap masih ada nggak? Udah nggak tahu Pak saya Pak. Ya. Sudah berapa kali? Selain 11 kali ini ada lagi nggak? Enggak Pak, cuman itu Pak. Keuntunganmu berapa? Kadang dikasih 1 juta, kadang dikasih 900 Pak. Kadang 1 juta, 1 unit per unit. Nah Pak. Satu hari bisa dapat berapa? Nggak tentu Pak, kadang dapat 1, Kadang dapat 1, kadang dapat 2. Iya Pak. Duitnya untuk apa? Untuk Hah? buat makan ini Pak. Apa? Buat makan Pak. Buat makan. Makan di mana? Di rumah Pak. Rumah di mana? Di Lampung Pak. Tuh kan, apa kamu setiap hari pulang pergi? Enggak Pak. Kirim Pak. Dikirim? Ya. Dikirim melalui ATM Pak. ATM yang kamu transfer itu tadi ya? Iya, Pak. 2.600.000 ini? Iya Pak. Nah ini 2.600.000 selama ini dapat berapa nih pada saat kamu transfer 2.600.000? Kurang lebih 8 hari Pak. 8 hari? Iya di situ Pak. Menurut pengakuannya 8 hari. Dalam aksinya membutuhkan waktu berapa lama? Kamu kalau beraksi berapa lama ketik itu? Paling itu Pak, paling lama itu 3 menit sampai 5 menit Pak. Paling lama? Paling cepat? Paling 2 menit Pak. 2 menit? Ya. Ini ada bekas luka ini. Ya Pak. Hah? Pernah dikeroyok masa? Ya Pak. Di mana? Di Tenjok itu Pak. Di Tenjok. Kapan? Pas kejadian Pak. Kapan? Tanggal 7 kalau nggak salah Pak. Ya. Dan, izin Dan, bisa nggak Dan pelaku mempraktekkan cara dia membuka kunci ini dengan magnet itu Dan, biar masyarakat nanti bisa tahu dan waspada Dan. Ya kebetulan ya yang bersangkutan ini menurut pengakuannya ya adalah sebagai yang naik motor. Jadi pemantiknya yang saudara BH itu. Ya. Pemantiknya saudara BH. Satu hari ada berapa target motor yang diambil? Tadi sampaikan satu hari bisa 1 bisa 2. Ya. Jadi kondisinya diparkir depan rumah, sepi, ya. Kemudian mungkin tidak dalam pengawasan, ya. Sehingga mudah untuk yang bersangkutan melakukan aksinya. Apakah ada kerjasama dengan seseorang sebagai penanda barang hasil curian? Dia jual sendiri. Ya. Selama 11 kali aksi itu nggak ada kerjasama dengan siapapun. Kerjasama 2 itu. Sistem penjualanmu gimana? Cara saya penjualan itu Pak, orang yang belinya itu datang Pak. Pembelinya datang. Bukan penanda khusus. Nggak online gitu Pak? Lalu online Enggak Pak, itu semua yang ini si Bohari tadi Pak, yang
owner. Ya, dia kemungkinan analisa kita ada saudara PH ini ada rekan di situ, ya, ada partner yang sudah sering menjual BB-nya, ya, sehingga ada komunikasi kenapa kok di wilayah Tenjo terus kan begitu ya. Jadi selama kamu jual di Tenjo terus? Iya Pak. Selain Tenjo nggak ada lagi? Nggak ada lagi Pak. Ya memang kondisinya sepi dan perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.